Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudari dalam renungan harian dengan tema pendidikan iman kepada anak-anak. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami hari ini. Kami bisa bangun pagi dan menghirup udara segar. Engkau mempercayakan satu hari lagi kepada kami untuk berkarya. Namun, sebelum kami melakukannya, kami hendak mengawali hari ini dengan merenungkan firman-Mu, agar kami dikuatkan untuk menjalani hari ini bersama Engkau. Pimpin kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita saat ini diambil dari Markus 10 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-16. Namun yang menjadi pusat refleksi kita adalah Markus 10 ayatnya yang ke-14 yang berbunyi demikian. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, anak-anak kecil seringkali diberikan predikat atau stigma sebagai pengganggu dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Karena ulah anak-anak kecil dalam suatu kegiatan, orang dewasa tidak bisa menikmati kegiatan tersebut dengan baik. Akan lebih baik bagi anak-anak kecil itu berada di rumah saja, agar orang dewasa lebih leluasa dan nyaman mengikuti kegiatan. Stigma anak-anak kecil sebagai pengganggu dapat kita temukan pada bacaan hari ini. Pada ayatnya yang ke-12 dituliskan, murid-murid Yesus memarahi orang-orang yang membawa anak-anak kecil untuk menemui Yesus. Sudah pasti orang tersebut adalah orang tua dari anak-anak kecil itu. Murid-murid Yesus menganggap jika anak-anak kecil itu datang kepada Yesus, kegiatan Yesus untuk memberitakan firman kepada orang-orang dewasa menjadi terhalang. Anak-anak dianggap belum saatnya untuk datang kepada Yesus. Oleh sebab itu, murid-muridnya menghalangi para orang tua yang datang membawa anak-anak mereka. Para orang tua yang datang membawa anak-anaknya tentu saja merasa kecewa terhadap perlakuan para murid. Mereka tentunya telah mempersiapkan anak-anaknya dengan sebaik mungkin untuk bertemu dengan Yesus. Dan sudah pasti mereka menceritakan sosok Yesus yang akan ditemui sejak dari rumah. Namun keinginan mereka ditolak. Para orang tua ini tidak ingin anak-anaknya yang sudah diliputi rasa sukacita sejak dari rumah menjadi sedih, karena mereka tidak bisa bertemu dengan Yesus. Para orang tua ini sadar, tidak hanya mereka saja yang beroleh berkat dari Yesus, tetapi juga anak-anak mereka. Mereka mengharapkan Yesus memberkati dan mendoakan anak-anak mereka. Apa reaksi Yesus ketika melihat keadaan itu? Pada ayatnya yang ke-14 kita melihat bahwa Yesus justru bukannya membela apa yang dilakukan murid-muridnya. Malah sebaliknya, Yesus marah atas perlakuan murid-muridnya kepada orang-orang itu. Ternyata Yesus tidak sependapat dengan murid-muridnya. Oleh sebab itu dia berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Dengan kalimat ini, Yesus ingin mengingatkan tidak hanya kepada murid-muridnya saja, tetapi juga kepada semua orang yang hadir pada saat itu, bahwa anak-anak kecil juga layak kok datang kepadanya. Anak-anak kecil juga diterimanya
Orang dewasa tidak berhak menghalangi anak-anak datang kepada Dia. Jangan karena mereka masih kecil dan dianggap tidak mengerti apa-apa, mereka tidak boleh datang kepada Yesus. Semua orang tanpa terkecuali diterimanya jika orang itu sungguh-sungguh datang kepadanya. Sebagai wujud kecintaan Yesus kepada anak-anak itu, Dia memeluk mereka dan memberkati mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pengenalan akan Tuhan sejatinya dimulai dari anak-anak. Namun pada kenyataannya, para orang tua jarang membawa anak-anaknya yang masih kecil ke gereja atau ke sekolah minggu karena berbagai alasan. Masih bayi, masih belum mengerti. Masih kecil, nanti mengganggu. Dalam pengalaman saya sebagai seorang guru sekolah minggu, bayi mengerti kalau mereka diajari, walaupun mereka tidak bisa berbicara. Bisa dilihat dari reaksi mereka. Bila mendengar lagu-lagu rohani, mereka akan melompat-lompat dalam pelukan ibunya. Bayi yang dituntun melipat kedua tangannya untuk berdoa, pada suatu saat mereka akan bisa melakukannya sendiri. Memang pada awalnya sulit, namun jika kita tekun mengajarnya, mereka pasti akan mengerti. Hilangkan underestimate dalam diri kita, anak kecil tidak bisa apa-apa. Di dalam Ulangan 6 ayat yang ke-7 dikatakan, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Tugas kita sebagai orang tua adalah memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak kita. Tidak terbatas waktu, tidak terbatas tempat, sampai pada saatnya nanti mereka akan menemukan sendiri siapa juru selamatnya. Memang tidak mudah, tetapi itulah yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang harus kita emban sebagai orang tua. Mohonlah pimpinan Tuhan agar sebagai orang tua kita dimampukan untuk mengukir pengalaman iman yang indah kepada anak-anak kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk sapaan firman-Mu hari ini. Sebagai orang tua kami diingatkan untuk memperkenalkan Engkau kepada anak-anak kami selagi mereka masih kecil. Mampukan kami ya Bapa, karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak bisa melakukan apa-apa. Ajar kami sebagai orang tua memberikan teladan iman yang baik kepada anak-anak kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini dapat menyemangati kita untuk melakukan aktivitas kita. Jangan lupa membagikan renungan ini kepada yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin.